Okay, hello, good evening, everyone. Okay, so today we're gonna start the class. Kita lanjut materi bahasa Inggris kemarin. Karena hari ini cuman bertiga ya. Okay, it's okay ya. So I need you to ini kita lebih apa lagi namanya? Interaktif di sini. Kita lebih interaktif di sini karena kita cuman bertiga. Oke, bisa? But before we discuss about the paket-paketnya itu, sebelum kita membahas paketnya atau soal-soalnya itu, I have a game. Sebelumnya kita main games aja dulu. Sebelum kita mulai bahas-bahas soal. Soalnya kita cuma bertiga, jadi mungkin agak cepat nanti pembahasannya. Jadi kita games ini dulu, English. Supaya lebih interaktif juga kan? Bisa? Wait, I want to share screen. Okay, good job. Oke. Nah, ini. Bentar ya, ini bisa dilihat. Bisa? Bisa kan? Ya, kita main spelling bee aja dulu first, oke? Ini juga melatih vocabulary-nya teman-teman karena kan seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya di soal-soal yang telah kita bahas atau pelajari sebelumnya itu kan banyak juga kayak sinonim atau kosakata yang harus dipahami supaya bisa dipahami supaya bisa dijawab soalnya. Oke, let's do spelling bee. Harya. Which one do you want? Kontennya mau tentang pakaian, clothes, jobs. Jobs itu pekerjaan. Which one? Mau yang mana? I have this too. Food. Food massage, Miss. Food, okay. What is this? Chicken. Ya, can you huruf apa pertama? C. C. Okay, and then C. H. H. And then H. I. and then C. and then K. okay, good job. E. Okay, good job. N. Okay, very good. Next, what is this? Candy. Spell. C. C A. A N. N D. D Y, Miss. Y. Good job. What is this? Peppers. P apa lagi? E. Ya. P. Hmm. P. Hmm. E. Hmm. R. Okay. S. Okay, very good. How about this? T. T O. O M. M A. A. Game over. Lama. Oke. Coba yang lain nah. Kayaknya terlalu gampang itu deh. Wait. How about vocab describer? Ini juga bisa membaca readingnya. I will choose ya jobs. Coba which one? This person works to stop crime. What is the answer?
Ada yang tahu? Police. Policeman, good job. This one? People. Ada yang tahu? Coba yang lain lagi. Siapa yang bisa jawab? Oke. Ya jawab nih. Siapa tadi? Muhammad Al-Fatih. Good job. Apa? Stands at a front desk and welcomes people. Do you know? Do you know the jobs? No, miss. No. No, receptionist. Receptionist. This is someone who grows food on a farm. Farmer, miss. Yeah, farmer. Very good. A job fixing electrical problems. Engineer. Oh, electrician. Electrician. This job drives a car wood to Driver, make or miss. fix things. This one. Carpenter. Carpenter. A job fixing cars. Engineer, miss. Yeah. Or mechanic. Yeah, Oh, mechanic. mechanic. In this job, you cut down trees. Lumberjack. Lumberjack. Leader of country and origin. President. Yeah, president. Good job. Oh, politician. Politician. Easy. Apa? Waiters. This person fix computer. Let's see. Oh, this one. Computer technician. This job collects money in a shop or supermarket. Cashier, miss. Yeah, cashier. Cashier. In a restaurant cleaning dirty plates and dishes. Dishwasher. A job reporting the news. Journalist, miss. Journalist or reporter. Or reporter. Reporter. You call this person if there is a fire. Firefighter. Yeah, firefighter. You can call this person if your windows are dirty. Cleaning service. Window cleaner. Someone who makes music. Singer, yeah. Musician. Same. Use a computer to design things that look interesting. Designer, miss. Designer. Graphic designer. In this job, you work in a school. So easy. Apa? Teacher, miss. Yeah. Someone who does research. Research. Research? Ini nih, scientist. Scientist. This job helps 6 people. It's not a nurse. Yeah, doctor. Someone who sells cars. Salesman. Yeah, car salesman. In this job, you fly a plane. Pilot. Yes. This person delivers letters. Delivers.
Ini postman, mailman. This job makes bread. Baker. Baker, good job. This person cuts your hair. Barber. Yeah, or hairdresser. Hairdresser. This person paints pictures and creates art. Artist. Dance on a stage. You know? Dancer. Dancer. Last one. Works in a hospital but is not a doctor. Nurse. Yeah, nurse. Good job. Okay, let's do our soal-soal. Kemarin ada sudah ku share kemarin itu contoh soal. Have I? This one. Ada kemarin? Sekarang kita sudah di paket 2. Did I send it first? Did I send it last time? Kemarin sudah saya kirimkan. Tunggu Miss lihat dulu di grup. Let me check first. Tunggu sebentar. Oh, this one. Oke, sekarang kita sudah ada di paket 2. Let's see together. Which of the following is the issue? Ini ada di sini soal lagi, teks lagi. Nah, di teks ini dia seperti yang di paket 1 kemarin yang di awal-awal itu dia masuk ke conversation text. Jadi ada satu orang yang memposting suatu statement and yang lainnya itu mengomentari di sebuah thread. Ini namanya thread. Jadi kayak aplikasi seperti Twitter. Di sini ada tanggalnya, sama tahunnya, sama namanya, nama orangnya. So Jenny is the first one who post the statement. Jadi dia yang posting statementnya, and then the others kayak Brian, Sue, Emma, Lee, and Faisal yang mengomentari. Nah terus yang ditanyakan oleh Jenny itu, should college students get a part-time job or not? Why? And then jadi dia mempertanyakan haruskah mahasiswa mendapatkan pekerjaan paruh waktu atau part-time atau tidak, kenapa? Nah, ini ada banyak pendapat, but we don't focus on all these text, jadi nggak usah dulu fokus di sini teksnya, we focus on the questions. Nah, fokus dulu sama pertanyaannya, dia menanyakan apa. Number 1, which of the following is the issue state at the beginning of the thread? Jadi, apa masalahnya yang memulai dari thread ini? Apa kira-kira? Kan tadi sudah saya jelaskan, sudah saya translatekan, should college students get a part-time job or not? Why? Haruskah mahasiswa itu mendapatkan pekerjaan paruh waktu atau tidak? Kenapa? Jadi apa di sini dari option-option yang ada ini, apa kira-kira jawabannya yang paling tepat? Karena dia ini cuman sinonim-sinonimnya aja semua. Okay, let's see. Having a part-time job while being a college student, mendapatkan pekerjaan paruh waktu
selama menjadi mahasiswa. Apakah dia sudah having atau mempunyai? Belum. Nah, terus apakah dia membahas tentang itu? Nah, kita lihat dulu lagi option selanjutnya. Part-time and full-time jobs in college. Jadi membandingkan paruh waktu dan pekerjaan paruh waktu dan pekerjaan full-time di kampus. No, dia tidak membahas tentang comparing, dia tidak membahas tentang perbedaan. Nah, finding a job after graduating from college. Apakah masalahnya itu mencari pekerjaan setelah graduating atau setelah lulus dari kampus? No, dia tidak membahas tentang finding a job atau cari pekerjaan setelah lulus dari kampus. Managing work as a seasonal employee. Jadi mengatur waktu sebagai pekerja yang season atau bermusim. No, dia tidak membahas juga tentang employee. Choosing suitable part-time jobs. Memilih pekerjaan paruh waktu yang tepat. Nah, tidak. Jadi yang paling tepat itu cuman I have part-time job while being a college student. Nah, kata kuncinya itu part-time job sama college student. Karena dia menanyakan, should college student, haruskah mahasiswa mendapatkan part-time job pekerja paruh waktu atau tidak? Kenapa? Nah, makanya jawabannya A, having a part-time job atau mempunyai memang di sini pertanyaannya dia bertanya, tapi kalau mau dirangkum dia itu kayak membahas tentang mempunyai pekerjaan paruh waktu selama menjadi mahasiswa. Nah, begitu. Dia menyingkat dengan di A itu dia menyingkat itu, tapi di isunya sebenarnya di masalahnya sebenarnya di thread atau di postingan awalnya itu sebenarnya dia cuman bertanya. Tapi yang postingan awal itu tetap kita jadikan isu atau masalah yang diangkat karena dia pertama yang menanyakan sama dia yang memposting dari awal. Makanya di situ jadi titik awalnya untuk beginning the thread. Karena dia bilang beginning the thread, jadi kita lihat di postingan pertama. So, yang paling tepat is A, having a part-time job while being a college student. Nah, number 2, who suggests working a particular number of hours per week? Jadi, kata kuncinya number of hours per week atau beberapa jam per minggu. Nah, sekarang cari di orang-orang yang komen di bawahnya dari Brian, Sue, Emily, and Faisal. Oke, let's see. Atau ada yang sudah bisa jawab? Let's see Brian. Oke, kita lihat dulu. C. Let's see. Apakah C? Ya. Oke. C, Emma. Oke, let's see first. Brian, college students should get a part-time job. Apakah di situ ada kata per hours? Number of hours per week? Nggak ada. Nah, kemudian Sue, if you can get job related to your future career, then yes. Jadi dia menyarankan kalau kamu mau mendapatkan pekerjaan yang related atau berhubungan dengan karir masa depanmu itu oke. Nah, tapi dia tidak membahas tentang beberapa jam per minggu atau number of hours per week. Nah, di Emma, ini as seasonal employees, jadi dia sebagai pekerja, dia menyarankan during summer and winter breaks. Jadi during musim panas dan musim dingin, liburan musim panas dan liburan musim dingin ya. Terus dia di situ ada menyebutkan this one 5 sorry. Wait. Di sini dia ada menyebutkan 5 until 10 hours a week. Nah, di situ ada apa namanya? Ada yang dia mention hours per a week.
Jadi jawabannya Emma. Karena kata kuncinya cuma di sini. Numbers hours per week. Nah, kata kuncinya cuma di situ. Okay, so the answer is Emma. And di sini tadi A. Okay. Okay, number 3. The word OPT in Emma's post is closest in meaning to... Apa jawabannya kalian? Ada yang bisa jawab? OPT. Where is OPT? In Emma postingannya. Oh, this one. They should OPT to work about 5 or until 10 hours a week. Ada yang tahu what OPT means? OPT means option. Nah, option. Nah, sekarang kita cari closest in meaning, berarti sinonimnya. Sinonimnya option itu apa kira-kira? Jadi dia bilang di sini, mana? Then they should atau mereka harusnya option atau memilih untuk bekerja sekitar 5 sampai 10 jam seminggu gitu. Jadi ada yang bisa jawab? Choose. Ya, good job Aulia. Thank you for siapa tadi yang menjawab? Thank you for Krista and Aulia for answering. Ya, jawabannya choose. Good job. Choose means pilih. Sama dengan option. Okay, good job. Correct. Number 3. And then number 4. Who suggests working part-time as a college student by giving evidence? Remember, seperti dengan soal-soal sebelumnya, dia by giving evidence itu berarti memberikan bukti-bukti. Jadi siapa yang menyarankan kalau working part-time atau bekerja paruh waktu sebagai mahasiswa dengan memberikan bukti-bukti? Jadi dengan memberikan pengalaman-pengalamannya. Kira-kira siapa dari sini? Who do you think? Kalau tadi Brian dia membahas tentang college students should get part-time job working during college, whether over breaks or on a weekend is good for students. Ini dia cuma menyarankan gitu, tapi dia tidak memberikan bukti atau dia tidak menceritakan pengalaman. Nah, sedangkan Shu itu, if you can get a job related to your future career, then yes, you will gain practical experience and your coursework will make more sense on. Nah, kalau Su itu dia juga menyarankan kayak kalau kamu mau dapat pekerjaan yang sesuai dengan karirmu di masa depan itu oke. Nah, dia tidak menjelaskan atau dia tidak menyebutkan bukti-bukti kalau atau pengalaman kalau dia bekerja sebagai part-time juga dan sebagai college students juga atau mahasiswa. Nah, kalau Emma as seasonal employees, dia memang pekerja pekerja paruh waktu seasonals. Tapi dia tidak menyebutkan kalau dia juga sebagai college students. How about Lee? Ada yang jawab? Coba Miss lihat. D. Let me see D. D is Lee. Okay, let's see Lee. Yes, I do think college students should get a part-time job. There are several reasons from my... Nah, ini ada kata from my view and experience as a college students in China. Nah, itu kata kuncinya. Karena kan dia meminta giving evidence atau memberikan bukti. Nah, buktinya itu dia mau menceritakan pengalamannya sebagai mahasiswa di China dan dia juga sebagai pekerja paruh waktu. Ya, betul. Jawabannya Lee. Good job. It's easy, right? Jawabannya Lee, good job. Nah, sekarang Faisal responds to Jenny's post in order to... Nah, jadi kita fokus ke... Nah, lihat lagi keywordsnya atau kata kuncinya. Kita fokus ke postingannya Faisal. What is postingannya Faisal? Ya, bahas tentang apa? Contact me if you're looking for a part-time job. Jadi dia merespon dengan menawarkan pekerjaan. I know some place. Oh enggak, dia menawarkan dia menawarkan beberapa pekerjaan. Maksudnya dia tahu beberapa pekerjaan yang menerima
part-time workers atau pekerja paruh waktu. So, let's see the option. Find her part-time workers atau mencari her pekerja paruh waktunya. Apakah itu pekerja paruh waktunya? Tidak, karena Faisal cuma menyarankan beberapa tempat, bukan dia yang punya pekerjaan itu. Nah, kemudian over part-time job opportunities atau menawarkan pekerjaan paruh waktu, kesempatan untuk bekerja paruh waktu. I think the answer is B. Ada yang jawab kah? The answer is B. Karena dia menyarankan pekerja opportunities. Opportunities itu kesempatan untuk bekerja paruh waktu. Kayak gitulah. Nah, kalau yang situ suggest her to find some temporary places. Dia cuman menyarankan untuk mendapatkan tempat sementara. Nah, sedangkan dia tidak mencari tempat sementara, tapi dia mencari part-time jobs. And then D provide her with the worker's contact number. Menyiapkan dia dengan kontak numbers, tapi di situ tidak ada kontak numbersnya. Dia cuma bilang contact me. And then convince her to manage part-time jobs carefully. Atau menyarankan untuk mengatur pekerjaan paruh waktu dengan hati-hati. So, yang paling tepat is B. Over part-time job opportunities atau menyarankan kesempatan untuk bekerja paruh waktu dengan menawarkan kalau dia tahu beberapa tempat yang menerima pekerjaan paruh waktu, kayak gitu. Nah, sekarang who post the least relevant answer to Jenny's question? The least itu berarti yang paling tidak relevan. Paling tidak. Kalau most berarti paling. Kalau least paling tidak. Nah, kira-kira apa? Siapa, Ple? Siapa yang paling tidak relevan sama postingannya Jenny? Jawabannya Jenny. Pertanyaannya Jenny. It's so easy because it's already explained in before number. Ada yang bisa jawab number 6? So easy the answer. Ya, good job Krista. Jawabannya Faisal. Nah kan Faisal dia menyarankan untuk Faisal itu menyarankan untuk contact me if you're looking a part-time job. Nah, dia tidak berhubungan sama pertanyaannya Jenny yang dia bertanya, haruskah mahasiswa itu punya punya part-time job atau tidak? Kenapa? Nah, itu pertanyaannya Jenny. Sedangkan Faisal menjawab dengan menyarankan kalau dia tahu beberapa tempat yang menerima part-time job. It's not relevant at all. Okay, number 7. Last one for the text. For this text. What is the tone of the thread regarding working part-time as a college students? Apa kira-kira tone-nya atau sikap penulisnya berdasarkan working part-time as a college students? Apakah dia teksnya relax atau careful or impartial, amused, doubtful? Doubtful itu sangat meragukan. Careful sangat berhati-hati, relax sangat enjoy, atau ada yang lain jawabannya? Nah, ada jawaban paling tepat itu dia careful. Dia berhati-hati, sangat berhati-hati karena dari pertanyaan di atas dia kan menanyakan tentang bagaimana bekerja paruh waktu siswa. Jadi dia di situ dia consider key atau
sangat menimbang sekali potensialnya atau manfaatnya atau, balancing-nya, keseimbangannya antara bekerja dengan, academic responsibilities atau tanggung jawab akademiknya. Jadi dia sangat berhati-hati membahas tentang part-time job dengan, eee, apa, dengan responsibility-nya sebagai atau tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Jadi dia lebih ke careful. Nah, caranya ditahu itu tone of the treat itu lebih ke sikap penulis, bagaimana bentuk teksnya di atas. Nah, apakah dia kayak, cheerful, lebih semangat, lebih hati-hati, ataukah lebih hati-hati kayak ini careful, ataukah dia support, apa, lebih kayak support, mendukung, jawaban-jawaban atau, komen-komen yang disampaikan itu sangat-sangat mendukung, ataukah komen-komen yang disampaikan itu bersifat apalagi ini, banyaklah tone of the treat, tone of the, eee, tone of the treat atau banyaklah sikap penulis biasanya yang ada. Atau biasa juga itu dia bersifat, apa namanya, negatif, dia rata-rata negatif jawabannya. Nah, itu semua bisa kita nilai dari sini saja, dari option-nya saja. Kita lihat apakah dia relax, careful, impertinent, that's why I said, banyak-banyak saja membaca kayak bacaan-bacaan seperti ini. If you don't know the vocabulary atau kosakatanya, silakan dicari tahu di Google Translate, atau itu juga bisa menambah kosakatanya teman-teman. Ini kalau kayak begini kan A, B, C, D, E, you can translate all. What is that mean? What is that mean? Kayak apa itu artinya semua. Jadi itu bisa menambah juga karena, menambah pengetahuan kosakata juga. Karena rata-rata yang seperti ini dia kayak berulang-ulang lagi, apa namanya, berulang-ulang lagi disebutkan di setiap soal. Misalnya kan ini tone of the treat, berarti dia menanyakan sikap penulis. Nah, rata-rata sikap penulis yang ditanyakan itu biasanya kayak begini-begini lagi optionnya. Relax, careful, supporting, kayak bla bla bla. Makanya itu juga harus, makanya kalau misalnya kayak ada begitu silakan di-translate. Kayak ini tadi di paket 1 awalnya, tone of the treat. Nah, ada kata kayak supportive, amuse, ini amuse kan ada lagi. Di bawah juga tadi ada di paket 2 amuse, kayak itu lagi terulang-ulang optionnya. Jadi silahkan di, translate saja semua artinya, baru di, apa namanya, disesuaikan. Dia dia disesuaikan dia teksnya seperti apa, gitu. Kalau ada yang mau bertanya silakan langsung bertanya ya. Just raise your hands. Oke. Next, we gonna move to text 1 and text 2, ada 2 teks. Jadi 2 teks ini ada berapa ini soalnya? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 8 soal. But kita bahas aja sama-sama. The phrase enormously important in text 1 paragraph 1 is closest in meaning to. Nah, jadi ini is closest in meaning to berarti dia mencari sinonim. Silahkan ditranslate semuanya. Apa artinya ini? And then what is the meaning of this option? Coba cari tahu. What is the answer of number 8? Silahkan ditranslate. I already know the answer. Ini sudah tahu jawabannya. Tapi kalian translate saja dulu semuanya because it can make you know the meaning. Maksudnya itu bisa buat kalian tahu artinya sama meaningnya apa, dan itu bisa menambah pengetahuan kosakata lagi karena kita kan juga punya banyak soal-soal tentang sinonim dan sebagainya. We have to find what is the synonym. Ada? Silahkan diketik saja jawabannya, if you know.
Ada jawaban? Oh, C, A. Oke, ada yang jawab C dan ada yang jawab A. C itu artinya apa? Vastly, kan artinya dulu dari kata enormously important dulu. Enormously important is sangat penting. Important itu sama dengan artinya dengan penting. Important. Enormously sama dengan sangat. Itu artinya sangat. Jadi dia itu adverb atau kata keterangan kalau enormously. Nah, let's see. Kita lihat dulu one by one. Immensely. What means immensely? Sama dengan kata sangat. Signifikan atau signifikan. Apa ya artinya penting. Iya, sama juga dengan penting. Important, significant, iya. Important and significant is same. Important, significant, apalagi matter juga itu artinya penting. Oke, relevan itu lebih ke berhubungan. Apalagi tadi? Atau hubungannya apa tadi? Jawabannya selain A, C. Let's see C. Kalau C itu dia grossly vital. Grossly vital. Vital juga sama diartikan dengan penting, tapi dia lebih ke krusial kalau vital. Terus grossly is terlalu vital atau terlalu krusial kalau C. Jawabannya lebih tepat C, E. Jawabannya A. Good job. But good job and thank you for answering the questions. Next. Oh ya, jawabannya tadi A. Okay, next. According to text 1, which of the following is not proof of cultural evolution? Jadi kita cari cultural evolution di teks 1 karena yang pertanyaannya ini yang dari teks 1 itu yang mana yang tidak terbukti dari cultural evolution. Jadi kata kuncinya itu cultural evolution. Nah, yang dicari itu yang tidak terbukti. Lihat. Kita lihat di teks 1, let's find cultural evolution. Mana kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa dapat pakaiannya cultural evolution? What is cultural evolution again? Let me find it first. Dia ada di paragraf berapa? Ada yang dapat? Oh, ini dia. Is certainly proof of cultural evolution. Jadi yang kita mau lihat apa-apa saja bukti cultural evolution itu seperti maksudnya itu cultural evolution atau evolusi budaya atau apalagi evolusi itu kayak perubahan budaya dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada cooking, ada utensils for cooking, yes, there is, and ada air, there is smoke, and there is water. Water itu air, air itu udara, smoke itu kayak asap. Nah, itu semua adalah bukti dari evolusi kultural atau perubahan budaya. Jadi ada kayak elemen-elemennya itu yang mempengaruhi perubahan atau evolusi budaya adalah misalnya udara, air, smoke, and water atau air. Utensils and cooking. So, which one is not? Which one is not? Which one is not, friend?
Yes, fire. Good job. Ya, fire. Thank you for answering. Jawabannya fire karena di situ tidak ada fire. Mungkin aduh, lewat. Sudah tadi di mana tadi? Wait. Nah, ini tadi. Dia tidak menyebutkan fire di beberapa ini tadi, di beberapa tentang cultural evolution yang dia sebutkan. So, the answer is fire karena yang ditanyakan is not, yang tidak. Nah, sekarang, which of the following is the best main idea of text 1? Jadi, lihat yang ditanyakan ide pokok text 1, jadi lihat di paragraf pertama. Apa ide pokoknya? Nih. Ini. What does that mean? Silahkan ditranslate dulu. The discovery of fire marked a major step in man's ability to manipulate nature. Jadi, ada beberapa kata di situ yang dari option itu ada beberapa kata yang mirip sama ini. Jadi silakan dulu ditranslate. What is the discovery of fire mark? What is the translation? What is the meaning of the discovery of fire mark step in man's ability to manipulate nature? So, jawabannya main idea. Remember, main idea itu cuman di paragraf pertama. Penemuan api menandai langkah besar dalam kemampuan manusia untuk memanipulasi alam. Anyone know the answer of number 10? Oke, kita baca optionnya. The various method in cooking started the discovery of smoke. Nah, jadi beberapa metode dalam memasak dimulai dari penemuan asap. Nah, sedangkan dia di paragraf pertama itu bukan asap yang dibahas, tapi fire atau api. Dan bukan penemuan asap, tapi penemuan api. And then B, there are some reasons why cooking is important in the cultural evolution. Karena dia memang membahas tentang cooking atau memasak dalam evolusi budaya. Nah, ada beberapa alasan why cooking, kenapa memasak is important, penting pada evolusi kultural. Memang dia membahas tentang cooking, tapi di paragraf pertama itu cuman itu cuman data tambahan. Sedangkan dia cari main idea-nya atau ide pokok apa yang paling dibahas. Nah, sedangkan tadi di paragraf pertama dia tidak membahas tentang why cooking is important. That's not the main idea atau itu bukan sesuatu yang penting. That's not the point. That's not the point in paragraph 1. Jadi itu bukan poinnya di paragraph 1. Why cooking is important. Tapi dia memang membahas tentang cooking sebagai cultural evolution, evolusi kultural atau evolusi budaya. Nah, sekarang sih with the discovery of fire, dengan penemuan api, men di sini dimaksudkan sama dengan human atau manusia. Men were able, manusia bisa start atau memulai cultural evolution of cooking. Nah, ini baru memulai evolusi cultural atau budaya dari
memasak, cooking. Nah, itu tadi yang saya bilang, memang dia membahas tentang cooking. Cooking sebagai evolusi budaya atau perubahan budaya. Maksudnya perubahan budaya memasak ini, dari api, dari apa, bukan dari api, maksudnya dari manusia itu memasak bukan dari api, tapi dari apalagi tuh yang, eee, maksudnya, yang batu digosok-gosok itu yang kemudian jadi api, kayak gitu ya, yang kayak heat atau apa namanya, sumber panas, kayak gitu-gitu. Nah, dia membahas di sini tentang bagaimana budayanya orang-orang memasak itu, yang selanjutnya akan, yang berubah-ubah, gitu. Nah, makanya dia membahas tentang cultural evolution of cooking, tapi bukan itu yang poin pentingnya itu discovery of fire atau penemuan api sebagai, apa, untuk manusia wearable atau, bisa untuk memulai cultural evolution of cooking. Dia sama tadi kan di C itu kan C jawabannya, C itu dia sama lihat sini paragraf pertama. Di paragraf pertama. Nah, karena kan, ditanyakan main idea of text one. Jadi kita harus pointed atau point out di paragraf pertama. Karena di paragraf pertama seperti yang, saya sudah jelaskan sebelum-sebelumnya, paragraf pertama itu atau kata yang sering berulang itu adalah main idea-nya. Nah, main idea-nya tuh ini, "The discovery of fire mark a major step in man's ability to manipulate nature." The discovery of fire. That's why the answer is C. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Okay, number 11. Which of the following best restates the sentence food is one of the ways human define themselves as civilized. Jadi ini restates itu paraphrase. Jadi kita just translate this sentence. Apa namanya? Kalimat ini, food is one of the ways human define. Jadi yang ini, nah kalian cari tahu yang mana di sini di antara ini yang sama artinya, tapi beda katanya. It's the same meaning but different sentence. Jadi sama katanya, sama artinya, sama maksudnya, tapi beda kata-katanya, beda kalimatnya. Karena di sini maksudnya ini, food is one of the ways. Makanan adalah salah satu cara manusia mendefinisikan dirinya sebagai civilized atau masyarakat. Coba kalian cari tahu dulu yang translate saja satu-satu ini, the option. Karena kalau, paraphrase begini we don't need to read the text again, jadi nggak usah dicari di teksnya lagi, langsung saja lihat di option-nya yang mana yang paling tepat yang meaning-nya sama atau artinya sama, tapi, cuman beda kalimat sih. Gitu. You can answer. Jawab. Apa jawabannya? Sudah ada jawaban nomor 11? B. Yeah, good job. The answer is B. Food is one of the indicators to identify people as civilized. Ya, good job. Ini dia. Karena ini sama maksudnya. Food is one of the ways. Ways itu sama dengan indicators. Salah satu cara atau salah satu indicators. Humans defines atau manusia mendefinisikan dirinya. Ini to identify people. People sama dengan humans.
Ini humans, dia ganti saya kata-katanya jadi people. As civilized sama, as civilized. Define themselves, to identify, sama. Okay, good job. The answer is B. Okay, number 12. The purpose of text 2 is to, apa tujuannya teks 2? Jadi kita fokus ke teks 2 lagi. Di teks 2 itu, ini. Dia membahas tentang food. Dia membahas tentang makanan. Nah, itu tujuannya. Food is one of the ways humans define themselves as civilized. Nah, jadi cari kalimat yang mana yang paling mirip dengan maksud dari itu. Kalau makanan itu salah satu cara manusia mendefinisikan dirinya sebagai masyarakat. Jadi kira-kira dari option ini yang mana kira-kira yang membahas tentang itu? Kan yang paling sering disebutkan di sini foods, berarti dia membahas tentang makanan. If you can find the answer of the purpose, tujuan, lihat lagi di akhirnya. Food can be political weapon. Nah, food lagi kan, makanan bisa jadi senjata politik. After the French object, bla bla bla, ini semua kalimat tambahan nih. Nah, itu kira-kira yang mana jawabannya? Dari option ini. Argue that food is consumed by different groups of people to show that they are exceptional. Jadi membantah kalau makanan itu dikonsumsikan beberapa groups dari orang-orang yang menampilkan kalau mereka itu pengecualian. Nah, itu kayaknya tidak terlalu merangkum semuanya. Kan yang ditanyakan di sini tujuan. Nah, tidak merangkum semuanya karena dia bilang membantah makanan, sedangkan dia tidak membantah. Nah, kalau menginformasikan the dangers of not paying attention to the food. Apakah dia menginformasikan tentang bahaya? Bahaya untuk tidak bahaya untuk kalau tidak memperhatikan makanan, that's not the tujuan, itu bukan tujuannya. Dia tidak membahas tentang bahaya. Kemudian yang C, describe the roles of food in the history of human beings and civilization. Mendeskripsikan roles of food, model-model makanan dari sejarah human beings. Dia tidak mendeskripsikan tentang makanan dari sejarah manusia. Apakah ada yang jawab? B itu bukan, dia tidak menginformasi. Oh, yang tadi itu kah? Ada yang jawab number 12? Not yet ya? Oke, not yet. Nah, oke, lanjut. D, persuade people to value more the food of their country. Atau memvalue atau menilai makanan mereka dari negara mereka. Itu tidak. Jadi yang paling tepat kalau kita sudah baca option yang begini semua yang kemudian tidak ada yang paling tepat, jadi jawabannya E. Sudah jelas. Explain the various roles that food can play. Jadi dia lebih ke menjelaskan beberapa that food can play. Nah, kan dia lebih membahas tentang food atau makanan, tapi dia tidak membahas tentang dangersnya atau bahayanya, dia tidak membahas tentang sejarahnya, dia tidak menjelaskan tentang nilainya atau dia dikonsumsi sama beberapa orang, tapi dia lebih membahas tentang explain the various roles atau aturan rules explain the various rules atau aturan yang makanan yang bisa can play atau digunakan kayak gini. For example, ada di sini semua jadi di teks 2. Jadi kayak food itu bisa jadi cara manusia mendefinisikan dirinya sebagai civilized. Di paragraf terakhir juga dia bilang food can be a political weapon, bisa juga jadi senjata politis. Jadi ada banyak role-nya. Okay, so the answer is E. Ada yang mau bertanya mengenai itu? Atau ada yang tidak paham, silakan langsung bertanya.
Oke, kalau tidak kita pindah. Nah, number 13, which of the following statement shows the author's negative attitude towards civilization in relation to vegetarianism? Vegetarianism itu kayak apa? Yang orang yang pemakan apa namanya? Pemakan sayuran ya, vegetarian. Ya, pemakan sayuran. Jadi yang mana statement di sini yang negative attitude atau yang bersikap negatif? Yang bersikap negatif terhadap pemakan vegetarian atau sayur-sayuran. Oh, ini gampang jawabannya kalau kalian translate semua optionnya. Silakan langsung ditranslate semua optionnya karena kata kuncinya cuma ini, negatif sama vegetarianism. Coba, you can translate all the option and you can answer it. What is the answer? Number 13. Ada jawaban? Silakan translate semua optionnya. That's so easy, I think. Ada jawaban? Oh, translate saya dulu semuanya. C. Oke. Ada lagi? Oke, good job, Aulia. The answer is C. That's so easy karena dia sudah ada kata kuncinya. However, notorious vegetarians include mass murderers like Hitler. Negative attitude-nya itu ini dari kata murderers. Pembunuh. Dari kata murder. Nah, terus ada kata vegetarians. Like that. Jadi jawabannya C. Good job. Okay, number 14. Which of the following can be concluded from the two texts? Jadi apa yang bisa disimpulkan dari kedua teks? Nah, jadi disimpulkan tadi dari main adianya, kalau teks membahas tentang cultural evolution atau evolusi budaya mengenai cooking atau memasak. Nah, sedangkan yang ke teks kedua itu membahas tentang role of food atau aturan-aturan, bukan aturan, model-model atau peran-peran dari makanan. Apa saja tadi, bisa jadi senjata politik, bisa sebagai bisa mendefinisikan manusia sebagai bisa mendefinisikan manusia sebagai masyarakat. Kalau food itu makanan itu bisa mendefinisikan manusia sebagai masyarakat dan sebagainya. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Silahkan kalian juga lihat, silahkan kalian translate lagi optionnya. You don't need to read all the text, nggak usah kembali teksnya. Silahkan, you can translate this option and then which one is the correct answer atau yang paling tepat. Hitler itu
Apa itu Hitler? Hitler itu ini, apa namanya? Tokoh, tokoh, tokoh masyarakat. Ini Adolf Hitler. Dia pembunuh atau bukan pembunuh sih, apa lagi istilahnya? Dia salah satu tokoh sejarah. Kasih lihat dulu ya. Dia terkenal sebagai pembunuh sih, politician, diktator. Ini dia, ini dibilang Hitler. Dia diktator, jadi dia kayak politician begitu di Jerman. Kemudian makanya dia dikenal di dunia itu sebagai diktator atau pembunuh. Makanya kayak di beberapa teks-teks itu Hitler itu sebagai orang negatif. Orang negatif. Makanya di sini bahasanya mana tadi itu? Makanya di sini tadi bahasanya mass murderers like Hitler. Atau apa? Sangat berbahaya atau pembunuh like murder like Hitler. Pembunuhan like Hitler. That's why itu dia sebagai negatif atau perkataan negatif kalau Hitler karena dia memang sejarawan, politician, tokoh sejarah. Jadi dia nama orang. Kayak nama 14 lagi. Silakan ditranslate ini tadi optionnya. Jadi apa yang bisa dikesimpulkan dari kedua teks itu? What is the answer number 14? Anyone knows? Ayo kita lihat optionnya sama-sama kalau begitu. Nah, kan tadi conclude itu berarti kesimpulan dari kedua teks. Nah, kesimpulannya apa? Kita lihat one by one the option. Food plays an important role in human culture and civilization. Makanan itu sebagai important role atau peran penting pada human culture atau budaya manusia dan civilization sebagai masyarakat. Kemudian the history of food start with the invention of utensils. Ini dia cuma bahas tentang sejarah makanan yang dimulai dari utensil. Nah, dia tidak merangkum teks 2, dia cuma merangkum teks 1. Nah, kemudian yang C, food was invented because the discovery of fire, penemuan dari api. Jadi dia cuma membahas atau merangkum teks 1, dia tidak merangkum teks 2. Nah, yang di identity and food are significant parts of cultural evolution. Nah, dia juga bilang kalau dia mengidentifikasi kalau makanan itu sebagai evolusi kultural. Dia cuma membahas tentang teks 1, dia tidak merangkum teks 2. Sedangkan teks 2 itu merangkum segala role atau peran food, peran makanan dalam civilization atau dalam masyarakat. The various roles of fire are connected to the existence of food. Beberapa roles of fires, peran api, itu berhubungan dengan kehadiran makanan. Itu kurang merangkum semuanya. So, the correct answer, jadi yang paling tepat itu yang A. Food plays an important role in human culture and civilization. Jadi, food itu
mempunyai peran penting pada human culture atau budaya manusia dan civilization. Jadi human culture itu dia masuk di teks 1 tentang, budaya tadi and civilization tadi dalam masyarakat itu di teks 2. So yang paling tepat itu, A. Then number 15. According to text 1, what is the main problem with the uncertainty of particle growth in clouds? Jadi, ini kata kuncinya kita cari di text 1. Lewat. Belum. Text 1 ini dia. Nah, coba cari itu kalimat seperti itu. Tentang particle growth in clouds. Can you find it? Ada yang dapat? Let's find it together. Itu tadi di text 1 ya, text 1. Wait ya, I'm gonna find it first. Roasting and boiling, growth in clouds. Kayaknya dia tidak membahas itu deh. Itu cuma itu artinya itu kayak apa namanya? Analogi. Itu soal analogi. Number 15. Tapi dia apa namanya? Mendefinisikan di teks 1 kan, di teks 1 itu dia membahas tentang apa namanya? Tentang penemuan api. Ini penemuan api untuk cultural evolution atau evolusi budaya. Nah, jadi dia menganalogikan di sini. What is the main problem? Apa masalah utamanya dari particle growth atau partikel-partikel yang bertumbuh di clouds atau di udara? Atau di udara. Nah, dia menganalogikan seperti itu. Nah, di sini jawaban yang paling tepat is D. The growth is a sensitive process. The growth atau pertumbuhan adalah proses yang sangat sensitif yang berefek atau yang berefek pada kondisi atmosfer dan gas di udara. Jadi dia menganalogikan kalau pertumbuhan dari proses evolusi budaya itu mempunyai banyak proses yang dimana itu seperti penemuan api, discovery of fire, perubahan cara memasak dan sebagainya di dalam perubahan-perubahan dalam lingkup kebudayaan atau di dalam lingkup masyarakat sebagai human being, sebagai manusia yang bertumbuh. Seperti itu. Jadi dia menganalogikan di sini. But the correct answer is D. So, ada jawaban lain? Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? For today we just discuss 15 question first supaya besok temannya supaya minggu depan next week juga temannya bisa join
next week we will finish all the paket tuh. Kita akan selesaikan semua paket 2 minggu depan supaya kalau untuk sementara ini 15 questions first. Ada yang bertanya? Oh iya. Oke. Oke, for next week kan kita akan membahas ini semuanya. And I will give you all the answer key, kata kunci jawabannya juga untuk dipelajari di rumah nanti. But you have to jawab juga ini ya, jawab sisanya dari nomor 16 sampai selesai di paket 2 seterusnya supaya minggu depan kita bisa lebih interaktif juga kayak begini. Ini bisa dijawab di melalui kolom chat juga ndak apa-apa, yang penting dijawab. Maksudnya yang penting kita interaktif, saling jawab pertanyaan supaya teman-teman juga tahu bagaimana prosesnya untuk menjawab semua soal seperti ini. Oke, you can answer nanti. Ini 16, 17 silakan dijawab-jawab di rumah. I think that's all for today. Thank you and see you next week. Friends. If you don't have any question, if you don't have any question anymore, let's close this class. Okay, bye-bye. See you. And good evening. Thank you, Miss. Okay, you're welcome.